warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merinda Farera, NIM 19.3170. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul bersikap sopan santun di rumah dan di kampus. Dan ini adalah peta konsep dari presentasi saya. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan sopan santun, etika, akhlak, dan adab. Yang kedua yaitu norma sopan santun. Yang ketiga, contoh dari sopan santun. Yang keempat adalah aturan sopan santun. Yang kelima adalah manfaat bersikap sopan dan santun. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa perbedaan dari sopan santun atau attitudes, dan yang kedua etika, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah adab. Mari kita bahas bersama. Di sini sopan dan santun, suatu tingkah laku yang diperlihatkan kepada orang lain untuk bermaksud menghormati orang lain sehingga kita mendapatkan kenyamanan dan keharmonisan. Yang kedua yaitu etika. Etika adalah suatu cabang utama filsafat mempelajari nilai, kuantitas, standar moral menjadi studi. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak di sini adalah perilaku, tabiat, serta watak budi pekerti dari orang lain ataupun manusia. Yang terakhir adalah adab. Adab yaitu suatu norma atau aturan mengenai sopan dan santun yang berdasarkan agama atau ideologi, yaitu kita sebagai umat beragama dan berideologikan Pancasila. Dan yang selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan dari sekelompok individu. Sifatnya yaitu relatif. Apa yang dianggap relatif itu yaitu kesopanan berbeda-beda. Kemudian di berbagai tempat, lingkungan, serta waktu. Kemudian contoh dari sopan dan santun yaitu yang pertama, menghormati orang yang lebih tua, seperti orang tua kita, nenek, kakek kita, dan kakak, serta saudara-saudara kita. Yang kedua yaitu biasakan meminta maaf dan mengucap terima kasih. Dan yang ketiga, perlakukanlah orang lain seperti diri sendiri, yaitu kita harus menghormati sesama kita dan antar teman kita. Yang keempat yaitu ajarkan tidak menjawab ulang, yaitu jangan menjawab ulang ketika orang tua kita menasihati kita. Yang kelima yaitu menghormati sesama, tidak membedakan derajat. Di sini contohnya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan derajat kita, baik itu kita orang miskin ataupun kita orang kaya, kita itu sama. Dan yang keenam, tidak berkata kotor, kasar, dan takabur. Jangan berkata kotor dan jangan berkata kasar, karena itu akan melukai orang lain. Yang ketujuh yaitu menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Yang selanjutnya yaitu aturan sopan santun di rumah. Contohnya menghormati orang tua, tidak berbicara dengan keras. Di sini yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita, apalagi dengan ibu kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, kita harus menaati ibu kita, ibumu, 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 dan kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jangan memerintah orang yang lebih tua. Kemudian tidak membantah perintah orang tua.
Kemudian mendengarkan ketika orang tua memberikan nasihat dan bicara. Kemudian sebelum pergi biasakanlah meminta izin dan mencium tangan kedua orang tua, karena ridhonya orang tua itu juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah contoh dari sopan dan santun ketika di rumah. Dan yang selanjutnya adalah aturan sopan dan santun di kampus. Kita sebagai mahasiswa tentunya sadar bahwa kita harus sopan dan santun kepada dosen ataupun guru kita serta karyawan yang ada di lingkungan kuliah kita. Kemudian contohnya yaitu seperti ini: menghormati Bapak Ibu dengan sopan serta jajaran karyawan, kemudian tidak mencela atau mengejek sesama teman, kemudian tidak mengumpat di belakang dosen dan tidak berbicara dengan kasar, yaitu tidak mencela dan tidak mengumpat, seperti Quran surat Al-Humazah ayat 1, yaitu celakalah bagi orang pengumpat dan pencela, yaitu di situ disebutkan bahwa di situ tidak boleh mencela seseorang, baik itu dosen ataupun teman kita. Dan kemudian perhatikan penjelasan dari dosen, dan kemudian menghargai pendapat dari teman, kemudian tidak memotong pembicaraan, serta meminta izin ketika ingin keluar dari ruangan. Dan ini adalah contoh dari sopan dan santun di kampus. Dan yang selanjutnya adalah aturan sopan dan santun di masyarakat. Tentunya kita mengetahui masyarakat di lingkungan sekitar kita. Contohnya yaitu di rumah ataupun di desa kita. Yaitu contohnya seperti ini: menghargai dan menghormati setiap orang, menghargai pendapat orang lain, kemudian menutup mulut ketika sedang menguap, dan yang keempat adalah tidak merubah sembarang tempat, dan yang kemudian tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma, baik itu norma agama, norma kesusilaan, atau norma yang melanggar aturan hukum. Kemudian yang terakhir adalah hidup bergotong royong. Kita saling menolong sesama warga di sekitar kita. Ini adalah contoh dari sopan santun di masyarakat. Dalam mudah dan menguap. Dan selanjutnya adalah manfaat kita bersikap sopan dan santun. Yang pertama yaitu tentunya kita jika bersopan santun kepada orang lain, tentunya kita mendapatkan teman yang banyak dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua yaitu disukai dan dihargai oleh banyak orang. Yang ketiga yaitu rasa aman, bahagia, dan damai. Di sini rasa aman karena kita tidak bakalan mempunyai musuh ataupun yang ingin menyelakai kita. Bahagia tentu saja bahagia karena kita mempunyai banyak teman dan relasi untuk kita berdiskusi dan saling tolong menolong. Dan yang terakhir damai, kita hidup damai secara berkesinambungan dan selaras. Dan yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang di sekitar kita. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan, yaitu tidak sadar kita jika berlaku sopan dan santun, kita menumbuhkan rasa kepercayaan untuk orang lain. Kemudian yang keenam yaitu menghindari perselisihan dan pertentangan. Di sini kita bersikap sopan dan santun yaitu menghindari perselisihan dan pertentangan antara teman kita dan orang lain. Yang ketujuh yaitu menjadi pembelajaran untuk orang lain, yaitu tidak secara langsung kita mencontohkan kepada orang lain untuk
dengan kita. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa sopan dan santun di sini adalah memberikan ilmu dan memberikan kita pembelajaran. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai, yaitu seperti halnya dengan kita bersikap sopan dan santun kepada semua orang, dan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jika kita melakukan kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu kepada kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita menanam kejelekan, maka kejelekan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum